itu? Tupai? Tupai. Apa? Itu kupu-kupu. Kupu-kupu ya? Karnain. Nah, alhamdulillah ini tepat pukul 10.30 dan Baby Sya udah tidur pagi. Biasa dia emang tidur sebelum zuhur ya. Jadi pas zuhur tuh bangun. Nah, ini aku buru-buru pengen cepet-cepet selesain evaluasinya. Ini aku juga dubbingnya real time banget, langsung edit, langsung dubbing. Sebelumnya aku bawa kacamata dulu. Oh iya, aku juga agak bingung sih. Jadi waktu aku kerja tuh kan full 8 jam depan komputer gitu ya. Tapi setiap aku kontrol tuh aku sehat-sehat aja mata aku. Tapi pas aku baru lahiran itu tiba-tiba kayak penglihatan aku tuh agak burem. Dan taunya aku minus, lumayan sih, minus 1 sekian, aku lupa. Dan itu bikin aku gak konsentrasi kalau bawa kendaraan sendiri. Jadi aku harus mulai rutin pakai kacamata nih. Nah, ini kita lanjut. Tadi iklan dulu, maaf ya. Ini lanjut ke evaluasi budgetnya. Aku bikin 4 kolom. Ada kolom kategori, budget, spend, dan not. Jadi yang akan aku analisa ini adalah dari pengeluaran tidak tetap ya teman-teman. Aku tulis belanja bulanan, belanja week 1, belanja week 2, belanja week 3, belanja week 4. Lalu ada kategori Syafa, servis motor, dan pegangan istri. Jadi mungkin di sini masih banyak yang belum lengkap ya, karena aku juga masih belajar banget bagi-bagi budget sama suami aku. Jadi ada sebagian yang budgetnya tuh suami aku udah pegang duluan gitu. Ada juga sebagian yang aku handle, seperti yang aku bikin ini gitu. Ini semuanya aku yang handle gitu. Sebenarnya kayak pulsa listrik kayak gitu, itu tuh suami aku yang udah pegang duluan. Jadi sebelum ditransfer ke aku tuh dia udah top up duluan semuanya gitu. Ini udah aku masukin budgetnya dan semuanya tuh aku catat di note, dan udah aku rekap juga, udah aku pindahin, udah aku kotret ke buku, udah aku hitung-hitung sebulan itu beserta nota-notanya. Biasanya aku kumpulin juga pengeluarannya apa aja, apalagi di belanja mingguan ya, lumayan banyak banget catatannya. Next aku bakalan bikin lebih rapi biar aku bisa tunjukin sama mam semua ya. Ini aku catat spend atau dana yang dihabiskan. Ini untuk belanja bulanan, videonya udah pernah aku share ya. Itu aku over budget jadi 475.000. Lalu belanja di week 1 itu aku cuma 96.000. Belanja di week 2 dan 3 aku 100.000 pas. Belanja di week 4 aku 97.000. Lalu untuk Syafa keluar uangnya pas banget 100.000. Servis motor 50.000, jadi ada sisa 50.000. Lalu untuk pegangan istri itu aku pakai handle buat kekurangan pas belanja bulanan ya. Jadi yang kepake cuma 107.000. Itu di note-nya aku catat minusnya dan sisa uangnya ya setelah aku jumlahin. Lalu ini pegangan istri itu kepotong 75.000 buat aku nutupin kekurangan dari belanja bulanan. Nah, sekalian aku jelasin di sini, pasti banyak banget yang nanya, teman-teman, kenapa belanja mingguan aku cuma 100.000 per minggu ya. Nah, jadi setiap pagi tuh kita sarapannya tuh ala kadarnya. Jadi cukup bikin telur aja gitu, atau minum susu, atau makan roti, pokoknya yang simpel-simpel. Jadi cuman makan berat itu kalau suami aku setiap pulang kerja, karena siangnya itu dia makan siang di kantor, di luar maksudnya. Lalu aku juga berarti cuman makan siang dan makan malam bareng sama suami. Ditambah kalau malam tuh suami aku suka pengennya tuh yang dadak-dadak. Jadi biasanya aku selalu simpen ikan-ikanan yang bisa langsung aku goreng.
terus tumis-tumisan kayak pokcoy pakai bawang, cuman kayak gitu doang. Pokoknya masakannya tuh yang simpel-simpel gitu teman-teman. Aku pengen banget cantumin meal plan aku sebenarnya yang budget 100.000, tapi aku masih belum ada waktu gitu buat videoin semuanya gitu. Jadi insyaallah next aku akan bikin ya, biar teman-teman gak pada penasaran. Lalu di sini lanjut ya ke videonya. Aku udah jumlah-jumlahin semua. Aku udah hitung-hitung. Ini aku pakai kalkulator ya. Dan jumlah uang sisanya itu 74.500. Alhamdulillah. Ini langsung aku ambilin uang recehan di dompet aku ya. Udah tinggal kepingan-kepingan. Cuman si uang servis motor ini aja yang paling besar. Ini apalagi bubuk banget ya, kelihatannya bubuk, tapi sebenarnya kalau kita kumpulin itu jadi nominal yang lumayan banget ya teman-teman. Aku pengen banget deh bikin challenge juga ke depannya, tapi aku masih pikirin challenge apa gitu. Siapa tahu ada masukan buat teman-teman nih. Tapi pengalaman aku sih nggak pernah lebih dari segini ya uang sisa aku tuh kayak ngepas banget. Aku jarang sih sampai sisa 100.000 lebih, tuh jarang banget. Ini juga sisa besar karena dari servis motor. Lalu aku hitung di sini pegangan istri itu sisanya 18.000. Aku deg-degan sih takutnya fisik uangnya nggak sesuai, tapi ternyata sesuai, alhamdulillah. Di sini aku satuin uangnya. Aku hitung lagi totalnya bener atau enggak. Lalu yang recehnya ini aku mau satuin. Suami aku tuh butuh banget uang recehan kayak buat nyebrang gitu, kayak banyak banget kan kalau di Bandung tuh nyebrang ngasih ke orang-orang yang suka nyebrangin gitu. Jadi aku pisahin. Lalu ini yang besarnya itu aku pisahin. Rencananya mau aku simpen di dompet aku aja karena suami aku kan gajian beberapa hari lagi, jadi buat pegangan. Lalu tinggal aku pisahin ke uangnya itu ke dompet. Ini ke dompet aku yang kosong. Lalu yang recehan ini aku masih bingung buat apa. Jadi aku masukin ke sini. Aku nggak tahu ya nanti di akhir bulan uang ini akan kepake atau enggak. Tapi sebelum aku bikin kayak gini tuh teman-teman, kalau ada uang sisa tuh aku suka pakai jajan gitu sama suami. Jadi kalau menjelang gajian tuh aku malah jajan sama suami. Jajan apa ya? Dihabisin aja gitu uangnya. Ya Allah, parah banget ya. Padahal sebenarnya kalau di saving kan bisa lebih ya nanti. Jadi aku masih pikirin uang-uang lebih ini akan aku apain gitu. Jadi aku pisahin dulu sebelum aku nerima gaji dari suami aku. Lalu di sini evaluasinya aku kasih kesimpulan atau aku kasih catatan ya. Catatannya itu jadi untuk belanja bulanan itu aku harus mengoptimalkan budget aku. Aku lagi berpikir juga untuk belanja bulanan itu apakah aku ganti produk-produknya ataukah apa, karena sepengalaman aku semua yang aku beli itu yang sangat-sangat aku butuhkan ya teman-teman. Tapi aku lihat kemarin over budget, jadi bikin aku lumayan agak berpikir juga seperti apa teknisnya, ataukah aku hapusin aja belanja bulanan lalu aku nyicil aja gitu belanja sesuai keperluan. Tapi aku juga pikir apakah nanti nggak jadinya buang waktu, lalu buang bensin juga, buang tenaga juga, ditambahkan belanja bulanan di sini jadi sarana rekreasi buat Syafa ya, buat mamanya juga maksudnya. Jadi aku masih pikirkan itu gimana caranya biar on budget banget. Lalu yang kedua, aku juga akan tambah budget untuk belanja mingguan ya. Di sini aku akan tambah karena Syafa udah bisa makan menu keluarga, jadi udah aman banget kalau menunya disatuin. Lalu yang terakhir juga si budget servis motor ini akan aku kurangi karena kepakainya tuh suami aku kemarin cuman 50.000. Aku nggak tahu suami aku tuh ganti oli motor, tapi ngebalikinnya tuh 50.000, padahal setahu aku oli itu lumayan ya 80.000 atau 60.000-an, seingat aku lupa. Tapi dibalikinnya 50.000 teman-teman. Jadi mau aku budgetin 50.000 aja, kalaupun gak kepake mau aku simpen gitu buat dana suatu waktu kalau suami aku perlu buat servis gitu. Nah ini kesimpulannya, ini budgetnya. Lalu yang
spend dana yang dikeluarkan, lalu sisanya itu segitu ya teman-teman. Mohon maaf banget, again di sini aku mau jelasin bahwa aku bukan ahli keuangan. Aku cuma ibu rumah tangga biasa yang ingin belajar memperbaiki kondisi keuangan keluarga aku. Jadi aku minta supportnya buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku ini ya. Dan mohon maaf banget kalau banyak kekurangan dan kesalahan dari video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.